nggak Anda melihat sebuah gambar yang secara logika tuh rasanya mustahil banget? Mustahil yang kayak gimana nih? Katakanlah ada seekor hiu putih besar sedang berenang dengan tenang gitu, menyusuri kabut, tapi di tengah lebatnya hutan pinus. Ah iya, Tapi gambar itu dieksekusi dengan sangat nyata. Sampai-sampai otak Anda sejenak terdiam dan ya Anda mempercayainya. padahal otak sadar kita tahu pasti kalau hiu itu nggak hidup di hutan. Betul, Anda tahu itu nggak mungkin, tapi mata Anda menerima informasi visual itu sebagai sebuah kebenaran absolut. Itu reaksi kognitif yang sangat wajar sebenarnya. Nah, selamat datang di sesi penyelaman mendalam kita kali ini. Hari ini kita punya misi khusus. Kita akan mengulik tuntas bagaimana manusia memanipulasi realitas melalui seni. Fokus kita tentu saja pada surrealisme. Tepat. Kita akan membedah evolusi filosofis dan teknis dari surrealisme ini, mulai dari jejak sejarahnya di jalanan Paris tahun 1920-an, Sampai ke rahasia kognitif di balik teknik digital imaging modern. yang tentu saja mendominasi budaya visual Anda hari ini. Untuk sesi ini, kita sudah mengumpulkan 2 sumber literatur yang luar biasa. Ya, kita punya artikel ensiklopedia sejarah yang memetakan evolusi gerakan surrealisme secara makro. Dan untuk sisi praktisnya, kita menggunakan sebuah modul kuliah fotografi yang sangat menarik. Modul ini dari Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta. Karya Bapak Syaifuddin MDS. Benar, judulnya Proses Imaji dan Logika Surrealisme. Modul ini gila sih, karena dia menerjemahkan konsep alam bawah sadar menjadi semacam formula visual matematis. Yang bisa dipelajari oleh siapa saja, bukan cuma seniman. Betul sekali, kalau kita bicara soal surrealisme kan banyak orang sekedar ngasih label, ini tuh cuma seni aneh gitu kan. Atau gambar absurd yang nggak ada alasannya. Iya, padahal ada fondasi psikologis dan sejarah yang sangat terstruktur di balik keanehan itu. Bahkan asal-usul katanya saja menurut saya lumayan mengejutkan. Paradoksal lebih tepatnya. Nah, iya paradoksal. Karena kata surrealisme itu ternyata nggak lahir dari manifesto seni rupa di galeri mewah. Sama sekali bukan. Itu bermula di tahun 1917. Dari catatan program pertunjukan balet kan. Betul. Guillaume Apollinaire yang pertama kali menggunakan istilah itu. Dia menyebutnya surrealisme atau superrealisme. Untuk mendeskripsikan balet berjudul Parade itu ya. Ya, dan yang menarik, balet itu adalah proyek kolaborasi raksasa. Ada Jean Cocteau, Eric Satie, Pablo Picasso, dan Leonid Massin. Picasso ikut di sana. Gila ya. Tapi kenapa tahun 1917 ini jadi begitu penting? Karena konteksnya, Eropa saat itu sedang hancur lebur akibat Perang Dunia Pertama. Ah ya, trauma massal. Tepat. Istilah dari Apollinaire tadi akhirnya memicu reaksi berantai di dekade berikutnya. Gerakan surrealisme di Paris pada pertengahan 20-an itu sebenarnya lahir dari rahim dadaisme. Tapi kita harus bedain keduanya ya. Sangat harus dibedakan. Dadaisme itu murni nihilistik. Mereka menolak logika, rasionalitas, dan estetika kapitalis yang dianggap bawa dunia ke kehancuran. Jadi dadaisme itu kayak anti seni gitu ya. Pokoknya kacau aja. Betul. Nah, tokoh sentral surrealisme, André Breton, dia melihat kekacauan aja tuh nggak cukup. Breton ini sangat dipengaruhi oleh psikoanalisisnya Sigmund Freud. Oh, bapak psikoanalisis kita. Ya, Breton mengarahkan pemberontakan dadaisme menjadi sesuatu yang konstruktif. Dia posisikan surrealisme sebagai metode sistematis untuk memetakan alam bawah sadar. Jadi ini bukan sekedar melukis mimpi sembarangan. Bukan, ini ungkapan filosofis tingkat tinggi. Tujuannya menyatukan realitas sadar dan mimpi menjadi realitas absolut, atau yang dia sebut surrealitas. Wah, berarti surrealisme ini berevolusi dari sekedar protes menjadi metode investigasi psikologis ya. Betul. Dan metode ini menyebar kemana-mana, nggak cuma di kanvas. Betul, medium sinema adalah salah satu yang paling terpengaruh. Kita bisa lihat jejaknya di film-film kultus klasik, kayak Angel's Egg atau karya epiknya Alejandro Jodorowsky yang El Topo. Yang sangat mind-bending. Sangat mind-bending. Tapi ada satu anomali sejarah yang lumayan bikin dahi berkerut nih dari literatur kita. Soal penerimaan di dunia akademik ya? Iya, budaya pop, film, sastra itu kan nyerap surrealisme dengan cepet banget. Tapi institusi akademi seni rupa malah resisten. Kenapa bisa gitu? Itu berakar pada hierarki seni tradisional kita.
Berabad-abad, akademi itu mendewakan realisme klasik karena dianggap mewakili kebenaran objektif. Dan penguasaan teknis yang rasional. Tepat. Jadi, seni fantasi atau surrealis sering diremehkan. Dianggap cuma eskapisme atau ya sekedar ilustrasi murahan. Gila juga ya akademisi zaman dulu. Padahal bikin surrealisme yang bagus itu susah minta ampun. Sangat susah. Paradigma itu baru benar-benar dibongkar secara formal di tahun 2005 loh. Oh wow, baru banget berarti. Ya, literatur kita nyorotin momen ini. Ditandai dengan buku Fantastic Art karya Prof. Dr. Walter Shurian dari penerbit Taschen. Taschen kan penerbit buku seni raksasa ya. Apa kata Profesor Shurian di buku itu? Dia menegaskan bahwa seni bertema fantastik dan surrealis menuntut bobot intelektual yang sama besarnya dengan realisme. Atau bahkan lebih kompleks. Karena seniman surrealis harus menguasai aturan realitas dulu sebelum mereka bisa membengkokkannya. Betul sekali. Anda nggak bisa mematahkan aturan yang Anda sendiri tidak paham. Konsep menguasai aturan sebelum mematahkannya ini sangat relevan. Terutama kalau kita tarik ke lanskap seni lokal kita di Indonesia. Ada satu nama yang sangat penting di sini. Ya, ensiklopedia kita mencatat Hanrio, maestro dari Isi Yogyakarta. Dia salah satu pelukis Indonesia pertama yang mendobrak pakem dengan menggabungkan realisme dan surrealisme. Ada keberanian intelektual yang luar biasa di sana. Membawa wacana alam bawah sadar dari Paris langsung ke kanvas di Yogyakarta. Dan semangat pemberontakan terstruktur dari era Hanrio ini kayaknya udah jadi DNA yang terus hidup di Isi Yogyakarta. Sangat terlihat. Terutama saat kita masuk ke modul kuliah Digital Imaging dari Pak Saifuddin tadi. Nah, mari kita masuk ke modulnya. Modul ini tuh kayak jembatan yang ketemuin filosofi Andre Breton dengan teknologi pixel masa kini. Betul. Dan ada satu doktrin di awal modul yang sangat kuat. Saya suka banget kalimat ini. Pak Saifuddin bilang gini, di sesi ini, aturan fisika tidak berlaku. Kalau cuma memotret apa yang di depan mata, itu namanya dokumentasi. Pernyataan yang tajam. Sangat tajam. Disinilah kita beralih dari sejarah ke mekanika penciptaan. Untuk membuat audiens, seperti Anda yang sedang mendengarkan ini, mempercayai dunia yang tidak ada. Seniman nggak bisa asal aneh. Keanehan acak itu tidak akan berhasil membohongi otak. Mereka butuh yang namanya logika visual. Dan modul ini membongkar 4 senjata kreatif atau teknik untuk mendisrupsi persepsi kita. 4 teknik ini sebenarnya adalah metode intervensi kognitif. Gimana cara kerjanya di otak kita? Jadi, saat mata Anda menangkap sebuah gambar, korteks visual di otak itu otomatis mencari pola yang familiar dari memori. Teknik pertama mengeksploitasi ini, Juxtaposition atau tabrakan objek ya? iya, menyatukan dua hal yang secara ontologis nggak nyambung ke dalam satu ruang interaksi. Contohnya kayak, bayangkan ada mesin tik mekanik yang berat. Tapi bukannya diletakkan di atas meja, dia malah bersemayam di atas gumpalan awan putih. Nah, otak Anda kenal mesin tiknya, kenal awannya, Tapi hubungan ruangnya tabrakan, itu bikin audiens bertanya-tanya. Terus teknik kedua apa? dislocation, atau salah tempat. Kalau tadi menabrakkan dua objek, ini fokus pada isolasi geografis. Memindahkan objek utuh ke habitat yang mustahil. Persis seperti contoh hiu putih di hutan pinus tadi. Pemindahan habitat ini memicu rasa keterasingan atau alienation. Lalu teknik ketiga nih, ini lebih main-main sama hukum fisika kan? Transformation. Atau perubahan wujud. Ini menghancurkan properti materi dasar dari suatu benda. Katakanlah kita punya gedung pencakar langit dari beton dan baja. Tapi di gambar itu permukaannya melambai-lambai lembut kayak kain sutra ketiup angin. Ya, transformation menyerang pemahaman mendasar otak tentang termodinamika dan kepadatan benda. Hasilnya adalah kebingungan sensorik yang memikat. Dan yang terakhir, senjata keempat, scale distortion. Gila ukuran. Ini mempermainkan rasio dari subjek yang ukuran aslinya sudah tertanam kuat di memori kolektif kita. Kayak semut pekerja, tapi dibikin segede mobil van. Atau sebaliknya manusia sekecil kancing baju. Betul. 4 teknik ini adalah katalisator visual yang sangat kuat. Tapi balik lagi ke peringatan modul tadi, teknik tanpa isi itu cuma gimmick kan? Ya, cuma pertunjukan software. Dan itu membawa kita ke dimensi semiotika. Untuk Anda yang selalu mencari makna di balik sebuah karya, ini bagian favorit Anda. Surrealisme itu bukan pameran kecakapan editing. Ia adalah konstruksi bahasa berbasis simbol. Ketidaklogisan yang kita lihat di permukaan itu sebenarnya sedang mengartikulasikan kebenaran emosional sang kreator. Mari kita bedah pakai contoh klasik. Jam saku yang meleleh. Karya ikonik itu,
Secara harfiah kan cuma distorsi material, tapi secara semiotik jam meleleh itu pesannya apa? Bahwa waktu itu fana. Waktu tidak relevan saat kita berada di alam mimpi atau alam bawah sadar. Luar biasa. Atau contoh lain di literatur kita, gambar sangkar burung dari besi tua, pintunya terbuka lebar. Tapi burungnya tetap diam di dalam, tidak mau terbang. Otak logis kita cuma lihat, oh itu burung jinak, tapi otak surrealis melihat itu sebagai simbol mentalitas. Mentalitas yang terpenjara. Kebebasan fisik di depan mata tidak ada artinya kalau pikiran masih terbelenggu rasa takut. Tanya diri Anda sendiri, saat Anda melihat karya surrealis, pesan tersembunyi apa yang sebenarnya sedang diteriakan? Pembacaan semiotik seperti inilah yang membedakan dokumentasi visual dari karya surrealis yang matang. Nah, setelah idenya matang, pertanyaan selanjutnya adalah eksekusi. Gimana caranya mahasiswa masa kini mengeksekusi ini? Modul dari ISI Yogyakarta ngasih alur kerja yang cukup menampar kebiasaan mahasiswa generasi instan. Saya ketawa pas baca bagian ini, karena peringatan pertamanya adalah jangan langsung buka Photoshop. Haram hukumnya, langsung buka laptop. Pasti banyak yang frustrasi disuruh nyimpen laptop. Semua harus dimulai dari kepala dan selembar kertas, oret-oretan sketsa. Ide tentang hiu di hutan itu, rasio dan posisi cakrawalanya harus selesai dulu di atas kertas. Dan tantangan berikutnya nggak kalah kejam, hunting material foto sendiri. Ini sangat krusial. Mengunduh foto stok itu dilarang keras di kelas ini. Kenapa harus repot-repot motret sendiri padahal di internet banyak? Karena ini berkaitan dengan neuroscience, terutama soal konsistensi cahaya. Otak manusia itu berevolusi sangat peka membaca arah datang cahaya. Untuk deteksi bentuk dan ancaman di alam liar ya? Betul. Kalau mahasiswa menempel foto pohon dengan cahaya dari kiri, lalu menempel orang dengan cahaya dari kanan, Otak kita langsung nolak ya? langsung memicu efek uncanny valley. Korteks visual menolak gambar itu sebagai tempelan murahan karena melanggar geometri optik alam. Hancur sudah ilusi surrealisnya. Jadi hunting material sendiri itu untuk mengontrol arah cahaya dan temperatur warna. Ya, setelah material mentahnya valid, baru masuk tahap the digital craft. Disinilah mikroskopi skill diuji. Masking yang rapi, memotong gambar sampai ke helai rambut, biar nggak kayak tempelan. Dan yang terpenting, manipulasi shadow dan highlight. Bayangan buatan itulah yang ngasih berat jenis pada objek mustahil agar menapak di bumi. Semua disiplin itu bermuara pada tugas akhir yang dinamakan the impossible logic. Mahasiswa harus bikin karya yang merepresentasikan ketakutan terbesar atau mimpi teraneh mereka. Syaratnya minimal gabungin 3 foto jepretan sendiri. Dan ada satu aturan main yang sangat tajam di sana. Kesalahan teknis bisa diperbaiki, tapi kemiskinan ide itu yang berbahaya. Jangan takut jadi aneh, takutlah jadi membosankan. Takutlah jadi membosankan, itu standar yang berat loh. Nah, untuk memberi referensi nyata bagi Anda, kita akan bahas para maestro lintas zaman dari literatur ini. Mereka membuktikan bahwa ide selalu bisa mengalahkan keterbatasan teknologi. Kita mulai dari maestro klasik. Sebelum ada komputer, Man Ray di awal abad ke-20, Karyanya Le Violon d'Ingres tahun 20-an itu, manifestasi brilian dari juxtaposition. dia memotret punggung telanjang model wanita, lalu di kamar gelap, dia nambahin 2 lubang suara biola langsung di atas cetakan kulit modelnya. Melalui manipulasi sederhana itu, tubuh manusia diubah menjadi instrumen musik, objektifikasi puitis sekaligus provokatif. Terus ada Jerry Walsman. Dia ini bapak Photoshop manual. Bayangin aja, dia bikin foto hitam putih ada rumah besar tumbuh organik dari bongkahan batu raksasa yang ngambang di langit. Di tahun 60-an, tanpa pixel, tanpa layer digital sama sekali. Gimana caranya dia ngelakuin itu? Ketekunan analog murni. Dia pakai beberapa mesin enlarger di kamar gelap sekaligus, menutupi bagian kertas secara manual, mengekspos negatif yang berbeda. Sampai menyatu tanpa bekas potongan ya. Berarti kalkulasi optiknya murni dari kepala senimannya. Betul sekali. Melompat ke era digital, kita punya Erik Johansson. Oh, Johansson ini dewanya surrealisme hiperrealistis. Ya, karyanya Full Moon Service sangat ikonik. Ada pekerja pakai wearpack dan mobil van di tengah padang rumput malam hari. Apa yang mereka lakuin? Mereka lagi ganti bulan purnama di langit, kayak petugas PLN ganti lampu jalan. Johansson menggabungkan scale distortion yang ekstrim dengan presisi cahaya jurnalistik. Jadi bohongnya tuh kerasa bener banget. Beda lagi pendekatannya dengan Brooke Shaden. Shaden lebih mengarah ke eksplorasi psikologis yang kelam. Dia pakai self-portrait untuk bicara soal trauma dan kecemasan. Visualnya nggak mengejar kebersihan hiperrealistis ya. Lebih bertekstur, gelap, sosoknya melayang atau pecah.
Digital imaging surrealis di tangan Shayden menjadi terapi katarsis, mengartikulasikan rasa sakit yang sulit difoto secara dokumenter konvensional. Lalu dari yang kelam kita ke yang minimalis, Cema Mados. Mados adalah master visual pun atau plesetan visual. Dia nggak butuh pemandangan raksasa. Dia ambil benda domestik ya, kayak sangkar burung tadi. Ya, dia atur cahayanya supaya bayangan dari jeruji sangkar itu melengkung dan membentuk not balok musik. Kurungan diubah jadi melodi hanya lewat bayangan. Efisiensi semiotika tingkat tinggi. Dan maestro terakhir kita, Rodney Smith. Ciri khasnya sangat rapi. Pria berjas pakai topi bowler, membelakangi kamera di landscape yang geometris tapi ganjil. Kekuatan Smith justru pada apa yang tidak dia tampilkan, ruang kosong. Dia memaksa audiens memproyeksikan makna mereka sendiri. Kalau kita rangkum dari Man Ray tahun 20-an sampai Erik Johansson, benang merahnya jelas. Surrealisme itu soal supremasi ide. Perkakasnya berubah dari cairan kimia ke piksel, tapi metodologinya tetap sama, mendisrupsi realitas visual kita. Dan memaksa kita mempertanyakan batasan antara fakta empiris dan pikiran bawah sadar. Keberhasilannya selalu bergantung pada logika visual sang kreator. Pengetahuan ini semestinya mengubah cara Anda mengonsumsi visual. Sangat. Anda yang mendengarkan ini, mulailah lihat dunia pakai kacamata surrealis. Kalau Anda lagi terjebak macet, atau lihat benda membosankan di meja kerja. Coba tantang otak Anda untuk menyusun ulang komposisi benda-benda itu. Ubah skalanya, tabrakan logikanya. Betul, carilah pesan tersembunyi. Anda sedang melatih kreativitas untuk melihat solusi di tempat yang seolah buntu. Tapi sebagai penutup diskusi mendalam kita kali ini, ada satu pemikiran yang lumayan provokatif untuk Anda bawa pulang. Tentang teknologi masa depan? Ya, 100 tahun seniman surrealis memeras keringat, mengasah skill manual dan digital cuma buat melabuin mata kita. Proses yang butuh waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Tapi hari ini kita berhadapan dengan kecerdasan buatan. AI generatif sekarang mampu mereplikasi logika visual itu. Menghitung bayangan dan cahaya dengan sempurna dalam hitungan milidetik. Tanpa menyentuh kamera sama sekali. Nah pertanyaannya, dengan kemajuan AI yang mampu memvisualisasikan mimpi bawah sadar dengan realisme nyaris sempurna, apa yang terjadi pada otak kita? Sebuah pertanyaan eksistensial. Ketika batas antara ciptaan surrealis dari mesin dan dokumentasi realitas benar-benar hilang tak bersisa, masihkah kita bisa mengenali mana dunia nyata dan mana yang sekedar halusinasi dari algoritma? Silahkan Anda renungkan itu. Sampai jumpa di sesi penyelaman materi kita berikutnya.